banget mas ngapain? Oke, ini masih setel. Masih penyesuaian. Ini belum ada yang dia Halo, selamat siang. Saya Wikan dari Sivitas Akademika Universitas Bung Karno. Kembali hari ini kita melakukan Instagram Live. Ya, narasumber kita kali ini adalah seorang alum dari program Pasca Sarjana, program Magister Hukum Universitas Bung Karno. Kita masih nunggu untuk bisa tune in dengan narasumber kita. Sekedar info aja, narasumber kita ini cukup menarik. Yang menarik karena pada waktu menempuh pendidikan S2-nya, dia melakukannya sambil menjalankan pekerjaannya, di mana profesinya adalah sebagai di bidang hukum, konsultan hukum atau pengacara. Masih belum kelihatan. Baik. Mungkin sebentar nanti kita akan kembali live. Masih kita tunggu juga narasumber kita. Belum muncul juga nih. Ya, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung di sini untuk menyaksikan Instagram live kita kali ini. Ya, sambil mengingatkan, mari kita berdoa. Kita mendoakan kita semua supaya pandemi ini cepat berlalu, supaya kita kembali aktif normal kembali seperti biasa dan menjalankan aktivitas kita seperti semula. Dan juga pandemi ini membawa pelajaran luar biasa bagi kita, terutama pentingnya menjaga kebersihan, pentingnya menjaga kesehatan. Baik, masih kita tunggu request-nya. Ya, sudah mulai kelihatan. Halo. Halo, selamat siang Mbak Agustin. Iya, siang. Ya, rupanya lagi mencari posisi yang terbaik nih buat penampilan terbaik hari ini. Tenang Mbak. Oke. Agak gelap tuh, tapi nggak apa-apa ya. Atau lampunya bisa diterangin barangkali. Ini udah kayak ini. Iya. Oke. Halo, selamat siang Mbak Agustin. Selamat ketemu kita di acara IG Live kali ini. Baik teman-teman, ini Mbak Agustin
Kebetulan beliau narasumber kita, dia alumni dari Magister Hukum UBK. Nah, Mbak Agustin, sebelum kita mulai, ada baiknya coba tolong perkenalkan diri dulu dan sedikit mengenai latar belakang Anda. Silakan. Oke, baik. Nama saya Sri Agustini, biasa dipanggil Agustin. Saya bekerja sebelumnya bekerja sebagai konsultan untuk isu gender dan seksualitas. Saya juga mengajar sebagai dosen honor di beberapa universitas. Nah, setelah itu saya bergabung menjadi mahasiswa UBK mulai tahun 2012 untuk mengambil fakultas hukum S1, lalu dilanjut dengan S2-nya tahun 2018 dan saya lulus di tahun 2019. Right. Nah, sekarang saya juga aktif sebagai praktisi hukum, sebagai advokat dan konsultan hukum di kantor hukum RSA dan KKN. Oke. Kayaknya hukum dari awal udah hukum nih ya. Ya, Mbak Agustin, boleh kita pengen tahu nih, kenapa sih dulu kok memilih kuliah Fakultas Hukum? Gitu, kenapa? Sebelumnya saya bekerjanya di isu gender dan seksualitas karena saya juga terkait isu gender dan seksualitas. Nah, khususnya untuk hak-hak perempuan. Nah, di dalam konteks saya bekerja, saya melihat bahwa sistem hukum di Indonesia itu menjadi bagian dari gerakan perjuangan hak-hak perempuan. Karena itu saya tertarik untuk belajar hukum. Nah, kebetulan di sebuah meeting di Komnas Perempuan waktu itu ada salah satu teman lama, dia bekerja untuk isu masyarakat adat. Terus dia bilang, gue kuliah lagi sekarang di UBK, ngambil S1 gitu. Dia sebelumnya sudah S1 juga ya. Oh ya? Dan bukan fakultas hukum. Oh, lu ngambil di UBK gitu ya. Sekarang udah skripsi, dosen pembimbing saya namanya Bu Nurma, kata dia. Terus dia menjadi salah satu narasumber ngomongin isu hukum terkait hak-hak masyarakat adat. Nah, di situ saya lihat, oh, keren juga sekarang ngerti hukum gitu. Nah, itu juga menginspirasi saya pada akhirnya berpikir kayaknya aku pengen kuliah hukum lagi. Terus ngobrol lagi sama dia, nanya-nanya lah tentang itu. Nah, setelah itu ya udah daftar aja kata dia. Saya daftar ke Pegangsaan waktu itu. Itu 2012. Nah, 2012 ya. Di situ saya mulai belajar hukum dan kalau dilihat di kelas semuanya masih muda-muda, saya yang paling tua. Masih muda kok, Mbak. Tapi karena saya biasa, menurut saya belajar itu tidak mengenal usia, saya tetap biasa aja sama seperti mereka menimba ilmu dan saya mulai dari nol untuk isu hukum waktu itu. Sama dengan mahasiswa lainnya, walaupun saya pernah kuliah di bidang yang berbeda. Beda-beda ya. Ya, ini kan setelah itu kan akhirnya S1 ya, sarjana hukum ya. Iya. Nah, setelah Anda lulus sarjana hukum dulu itu, kok kelihatannya kayaknya rasanya kurang cukup. Terus kenapa kok sampai memutuskan lanjut ke magister hukum? Gitu. Apa S1-nya kurang cukup atau gimana tuh? Bisa ceritakan sedikit, Pak? Waktu S1 sebetulnya bukan kurang cukup, saya semakin tertarik untuk belajar ya. Karena waktu S1 kan saya mulai belajar tentang pengantar ilmu hukum, belajar tentang bagaimana hukum secara praktek di dalam sistem hukum di Indonesia. Nah, selain saya belajar sedikit, nggak terlalu banyak ya teori di S1 itu. Nah, tapi disentil juga misalnya masalah-masalah tentang teori-teori hukumnya. Nah, karena itu saya membeli beberapa buku tentang teori-teori hukum, lalu saya mempelajarinya. Nah, dari situ saya melihat konteks hukum itu nggak hanya sekedar dalam konteks praktis, tetapi juga kita bisa memperluasnya secara konsep dan teori. Gitu ya. Setelah itu kan begitu kelulusan itu kan UBK mulai buka nih S2, kayaknya ke UBK lagi deh, karena saya juga saya mengerti hukum kan pertama di UBK ya. Iya. Melihat bahwa dulu saya sama sekali nol, tidak mengerti hukum, lalu mengerti hukum. Jadi saya melihat bahwa kualitas UBK sangat baik, membuat saya menjadi melek hukum, baik itu secara praktis maupun juga secara teori. Karena itu saya masuk kembali ke UBK, karena buat saya 5 tahun belajar di UBK S1,
itu Ya. UBK menjadi seperti rumah buat saya belajar dan bertumbuh untuk memahami hukum. Karena itu saya Waduh. ingin, ya, saya berpikir, udah saya melanjutkan lagi ke UBK gitu. Dan saya juga melihat daftar list dosen pengajarnya punya kualitas sangat baik ya, dan Iya. pengalaman sebagai pengajar di bidang hukum. Iya. Oh, jadi merasa seperti rumah sendiri ya, Mbak ya? Ya, pokoknya nanti buat adik-adik yang mau belajar, kalau nanti udah masuk UBK akan tahu bahwa UBK itu menjadi rumah di mana kita bisa belajar, bertumbuh dan berkembang. Ya, seperti sekarang ini. Gitu. Oh gitu. Tuh buat adik-adik lain apalagi yang masih SMA tuh. Dengar tuh petuah dari kakak nih. Ya, Mbak Agustin. Karena memang dari awal memang Anda saya lihat ini kan memang menekuni bidang hukum ya, masuk Fakultas Hukum, lalu lanjutkan Magister Hukum ya. Nah, dalam sudut pandang Mbak Agustin sendiri, gitu, apa sih menariknya ilmu hukum bagi Anda atau bidang hukum ini? Kok kelihatannya serius banget nih? Apa ada sesuatu yang mengasihkan atau gimana gitu? Bisa tolong ceritakan, Mbak? Saya tuh semakin tertarik ilmu hukum setelah saya menjadi praktisi hukum. Saya mulai menjadi praktisi hukum dalam artian saya menjadi advokat yang berperan menjadi penasehat hukum bagi orang-orang yang membutuhkan akses keadilan melalui jalur hukum. Nah, di situ kalau kita menjadi advokat itu kita tidak sekedar hanya harus paham hukum secara formil ataupun material, tetapi juga kita harus punya wawasan luas. Nah, wawasan luas dalam artian misalnya ketika kita membuat pembelaan itu kita harus melihat banyak sektor atau banyak perspektif ketika kita menyoal kepada kasus yang sedang kita dalami. Gitu. Di situ teori-teori hukum itu betul-betul digunakan. Karena itu saya berpikir bahwa ya kayaknya itu harus lebih memperdalam lagi deh, sehingga substansi hukum kita ketika kita beracara itu menjadi kuat. Nah, karena itu kita beradu-adu argumen bukan cuma sekedar yuridis ya, tidak hanya dengan jaksa penuntut umum, tetapi juga dengan hakim. Nah, disitulah saya terpacu semakin membaca banyak buku, lalu nggak hanya buku praktisnya ya, tetapi buku-buku teori-teori hukum. Lalu saya lanjut ke S2, itu juga membuat saya tertarik. Nah, semakin tertarik itu setelah masuk S2 ya, karena yang dipelajari itu betul-betul teori-teori hukum. Teori hukum dan apalagi kan saya S2-nya awalnya saya hukum pidana ya. Lalu saya berpikir kayaknya saya harus lebih belajar lebih luas lagi tentang konsep sistem hukum di Indonesia, nggak hanya sekedar hukum positifnya aja. Lalu saya masuk ke hukum tata negara. Itu juga setelah S2 saya juga berpikir karena saya budaya baca buku itu dikuatkan, dimotivasi oleh UBK di magister. Itu juga yang memotivasi saya untuk melanjutkan lagi supaya bisa meraih gelar doktor ya. Saya daftar ke UNS, lalu saya diterima menjadi kandidat doktor untuk ilmu hukum. Jadi di situ lulusan UBK udah bisa masuk Fakultas Hukum Negeri untuk S3. Jadi juga saya harap bisa memacu adik-adik untuk terus-menerus belajar ya. Kalau udah SMA, nih tertarik ilmu hukum bisa masuk UBK, setelah itu bisa melanjutkan ke magisternya. Kalau mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi juga itu sangat penting ya. Gitu. Kalau kita mau mengembangkan karir kita, khususnya di bidang ilmu hukum ya. Ilmu hukum ya. Ya nih pertama sih saya ucapkan dulu selamat ya. Anda sudah bisa masuk ke pendidikan doktor ya Mbak ya. Iya. Moga-moga bisa selesai dengan baik, bisa makin ke depannya makin makin cerah lah dalam karir maupun dalam pekerjaannya. Ya, dari penjelasan Mbak tadi, berarti bisa bilang ini bidang hukum atau ilmu hukum ini suatu ilmu yang dinamis ya, karena akan membuat kita itu akan lebih kayak lintas ilmu ya, mempelajari yang lain, gitu Mbak ya. Iya. Dinamis sekali ya. Nah, ini kembali berkaitan dengan tadi ke pendidikan ya. Nah, menurut Anda Mbak Agustin itu, bagaimana sih pentingnya pendidikan khususnya bidang khususnya jurusan magister hukum dalam menunjang karir maupun pekerjaan? Sekarang ini hampir semua kebanyakan misalnya
orang yang menjadi praktisi hukum itu, kalau saya lihat ya, misalnya teman pengacara saya, hampir semuanya itu mereka melanjutkan ke magister. Kenapa? Karena kan sekarang kompetisi di bidang pekerjaan dan lain-lain itu ternyata misalnya hanya jenjang S1 saja tidak cukup, termasuk jaksa dan lain-lain. Karena itu saya sih mendorong misalnya teman-teman yang sudah kuliah S1 itu melanjutkan lagi ke magister hukum S2 untuk memperkuat selain pengetahuan kita, juga menunjang kepada perkembangan karir kita ke depannya gitu. Karena kan di era globalisasi itu kita harus lebih meningkatkan kualitas pendidikan kita gitu. Berarti penting Mbak ya memang untuk menunjang karir pekerjaan ya. Sangat penting ya. Saya lihat bahkan UBK sekarang katanya udah 100-an lebih tuh mahasiswanya yang baru. Nah, itu juga orang semakin berpikir bahwa pendidikan untuk jenjang magister menjadi lebih penting. Iya, sekarang memang penting sih Mbak. Paling nggak bagus lah, kesadaran di masyarakat makin tinggi akan pendidikan ya. Oh ya, mohon izin maaf Mbak, nanti bisa agak keras sedikit suaranya Mbak ya, karena di sini kedengarannya nggak terlalu keras gitu. Baik. Nah, ini saya dengar Mbak kan juga aktif di kantor konsultan hukum RSA nih. Nah, apa sih RSA itu? Bisa ceritakan tentang RSA nih, karena ada aktif di situ. RSA itu kantor hukum, sebetulnya nama saya ya, SHMH dan rekan. Luar, berarti kantor sendiri ya? Iya betul. Nah, saya sebelumnya menjadi lawyer pro bono di lembaga bantuan hukum untuk perempuan, namanya LHAPI. Ada di Jalan Raya Tengah, tapi sampai sekarang juga saya masih pro bono. Nah, saya berpikir bahwa karena saya sudah semakin mendalami ilmu hukum, nah selain menjadi lawyer pro bono, saya juga perlu menjadi lawyer profit. Karena itu saya mendirikan kantor hukum RSA dan rekan, jadi bersama beberapa teman-teman. Nah, itu juga akhirnya lumayan berkembang ya. Banyak klien, tapi saya juga tetap menyediakan waktu untuk menjadi lawyer pro bono, khususnya untuk kelompok perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender ataupun juga perempuan yang berhadapan dengan hukum. Ya, menarik nih. Nah, sedikit agak menyimpang sedikit pertanyaan Anda Pak, karena ini kan RSA bisa dibilang kantor Anda sendiri ya, artinya konsultan hukum yang Anda dirikan sendiri. Kira-kira nih kalau ada mahasiswa hukum dari Universitas Bung Karno nih, mau tanya-tanya gitu, boleh dong mampir ke kantor Mbak Agustin? Boleh, bahkan sekarang yang S1 itu yang pada buat proposal skripsi ya, banyak yang WA minta masukan misalnya untuk proposalnya mereka, khususnya yang memilih skripsi di isu gender ya, di dalam konteks hukum. Jadi udah WA, terus saya tanya tahu dari siapa saya, ada yang dari dosen, ada yang dari mahasiswa magister dan lain-lain. Nah, itu juga saya mencoba memberikan beberapa masukan kepada mereka untuk menguatkan misalnya di topik apa yang sebetulnya fokus mereka mau bahas, sampai ke identifikasi masalah dan lain-lain. Iya, menarik nih. Nah, ini buat teman-teman yang sudah tune in di sini, jangan lupa follow ya Instagramnya Mbak Agustin ya. Bisa DM yang mahasiswa kalau mau nanya-nanya soal hukum nih. Ya, menarik sekali. Baik, Mbak, ini kita kembali membicarakan yang sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu hukum yang berkeadilan gender, ya, tema kita hari ini. Nah, sesuai dengan temanya ini, apakah hukum secara nyata sekarang ini masih belum berkeadilan gender? Karena ini kok sepertinya dibahas gitu, Pak. Bagaimana menurut Anda, Mbak? Nah, kalau saya, karena saya juga aktif bekerja di isu gender dan seksualitas, kaitannya dengan misalnya khususnya di isu gender and sexual diversity, terus juga isu kesehatan seksual dan reproduksi, hak reproduksi, termasuk juga isu hak asasi perempuan, dan itu juga berbasis kepada data ya. Misalnya kalau kita melihat data di laporan tahunan Komnas Perempuan,
data kekerasan terhadap perempuan itu setiap tahunnya sangat tinggi ya, dan itu dilaporkan kepada Presiden. Dan hampir sekitar 50%-nya itu kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak perempuan. Nah, karena saya juga aktif menjadi pro bono di LBH API itu juga punya catatan atau punya data yang menunjukkan bahwa perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan seksual, itu sangat sulit untuk bisa mengakses keadilan di level hukum. Misalnya kalau mereka melaporkan, biasanya hanya berhenti di tingkat kepolisian, kalaupun juga sampai ke tingkat pengadilan, itu kebanyakan berhenti sampai di titik putusannya itu misalnya si pelaku itu hukumannya ringan, ataupun juga bahkan banyak pelaku yang tidak mendapatkan hukuman. Ya, sepertinya koneksinya agak mengalami masalah. Iya, udah kembali lagi. Iya, udah cukup bagus, Pak. Nah, jadi kita lihat bahwa akses keadilan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan itu di dalam konteks hukum di Indonesia itu masih sangat sulit ya, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana. Karena kalau kita lihat, misalnya ini satu contoh kasus, misalnya kekerasan seksual yang sekarang sangat tinggi ya. Kalau kita melihat di teori hukum pembuktian, kaitannya dengan kekerasan seksual itu yang paling rumit. Karena misalnya 2 alat bukti, 1 saksi. Nah, biasanya kalau kekerasan seksual itu terjadinya itu di tempat yang misalnya tidak ada orang. Terus misalnya korban sendiri itu biasanya kalau setelah kejadian itu tidak langsung melaporkan, karena nanti ada budaya bagaimana korban kekerasan seksual kan selalu disalahkan masyarakat ya. Mereka malu dan lain-lain, akhirnya mandi, kalaupun ada luka itu dibiarkan sampai mereka punya keberanian, sehingga ketika melapor itu buktinya itu sudah hilang, kalaupun ada luka udah dianggap sebagai luka lama dan lain-lain. Gitu ya. Makanya sekarang itu sebetulnya tapi sudah ada ya yang namanya sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, SPPTPK KPP kalau nggak salah ya. Nanti di situ ada hukum acara peradilan pidana itu harus berperspektif kepada korban. Misalnya kayak hakim aja juga harus punya perspektif korban, karena itu kenapa sebabnya bahwa kita itu nggak hanya berbicara tentang hukum positif aja, tapi ilmu lain juga harus menjadi perspektif penegak hukum, mulai dari advokat sendiri, kepolisian, kejaksaan, termasuk juga hakim, misalnya viktimologi, terus juga kriminologi dan lain-lain, sehingga keberpihakan kepada korban itu juga dimiliki oleh APH. Nah, seperti itu. Buat saya, jadi konteks hukum memang masih belum bisa diakses secara menyeluruh oleh perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender. Oh, gitu ya. Ya, dari ulasan tadi yang Mbak jelaskan tentang kasus pelecehan kekerasan seksual ya, Mbak ya. Iya. Itu dari ilustrasi tadi yang digambarkan, itu berarti kan emang seharusnya ya, berarti kita warga masyarakat ini perlu mempunyai kesadaran hukum ya, sehingga hal-hal seperti tadi yang tadi katakanlah tidak langsung melapor sehingga bukti-buktinya hilang, itu bisa dihindari atau bisa dari awal memang ya. Nah itu makanya kenapa menurut saya pendidikan hukum itu penting untuk masyarakat. Nah, siapa yang harus melakukan pendidikan terhadap hukum, termasuk kita ya, orang-orang yang lulusan hukum itu menjadi bagian dari pihak yang harus atau berkewajiban memberikan pembelajaran hukum kepada masyarakat. Gitu. Misalnya termasuk sekarang kayak KDRT ya. Masyarakat itu udah lumayan memahami konteks KDRT. Misalnya dulu ada tuh tetangga si ibu lawyer ya, tetangga saya itu warteg gitu. Ibu ya, kalau KDRT bisa dihukum nggak Pak? Bu, bisa Pak. Kan bisa tinggal dilaporkan Pak. Kenapa gitu? Iya, saya pelaku KDRT. Nah, dia juga punya kesadaran. Setidaknya itu kan undang-undang PKDRT waktu itu disosialisasikan secara masif sehingga masyarakat memahami. Nah, tapi
konteks hukum secara umum itu perlu ya, khususnya untuk remaja ya, karena saya juga memberikan pendidikan hukum untuk remaja. Itu untuk remajanya PMI Jakarta Timur, terus remaja yang aktif di isu kesehatan reproduksi sekolah. Nah, misalnya kayak kekerasan di dalam berpacaran, terus misalnya pemaksaan hubungan seksual itu banyak kan terjadi. Nah, tetapi gitu. Remaja itu nggak tahu bagaimana caranya misalnya menyelesaikan masalah ini secara hukum. Apakah misalnya untuk konteks kekerasan dalam berpacaran ya, apakah itu bisa dipidanakan, bisa diperdatakan dan lain-lain. Nah, jadi menurut saya hukum itu penting dipelajari atau diketahui oleh setiap orang itu sejak dari anak-anak SMP ya, menurut saya. Oh, dari SMP malah ya? Seharusnya ya. Jadi misalnya kayak orang tua mukul anak kan sekarang anak juga udah tahu ya. Iya. Kekerasan terhadap anak misalnya. Atau misalnya sekarang tuh banyak murid yang melaporkan guru yang melakukan kekerasan fisik. Itu juga kesadaran hukum di kesadaran hukum. Jadi memang sedini mungkin ya menumbuhkan kesadaran hukum, Mbak ya. Ya, itu penting ya, Mbak ya. Karena itu juga bisa menciptakan tertib hukum ya. Kalau orang sadar hukum, mereka tahu oh yang mana yang dilarang, misalnya yang melanggar dan mana yang tidak melanggar. Gitu. Jadi kan mereka juga tahu ada sanksi hukum yang berlaku dan lain-lain. Sehingga orang takut untuk melakukan pelanggaran hukum. Oh iya, mungkin seperti contohnya tadi yang tetangga yang di warteg ya, Mbak itu. Paling nggak pelakunya akhirnya sadar bahwa oh itu salah ya. Ya syukur-syukur kedepannya dia bisa mengerem tindakannya sehingga tahu bahwa itu tindakan salah, mungkin lebih sadar gitu Mbak ya, kira-kira gitu. Jadi ada kesadaran hukum ya, gitu. Tapi ini menarik ya, jadi memang sedari remaja itu alangkah baiknya kalau sudah punya pemahaman hukum yang baik ya, yang nantinya itu menjadikan negara ini lebih tertib ya kalau masyarakat semakin kesadaran hukumnya tinggi ya. Tapi hukum yang harus berperspektif gender ya. Jadi hukum yang setara secara bisa memberikan keadilan bagi semua gender. Kalau kita melihat konteks gender kan ada laki-laki, ada perempuan juga, ada lain gitu. Nah ini pengen tahu nih Mbak, apa sih langkah-langkah yang dari Mbak Agustin apa langkah-langkah yang Mbak Agustin lakukan dalam merealisasi hukum kesetaraan gender? Apa nih langkah-langkah apa bisa di-share Mbak di sini? Karena ini masih berhubungan dengan topik kita hari ini. Iya. Kalau di gerakan perempuan ini ada gerakan yang memperjuangkan agar pembuatan namanya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Nah, saya juga menjadi bagian dari gerakan tersebut, termasuk di dalam perumusan substansi ya. Sekarang kan sudah masuk ke dalam prolegnas. Gitu. Nah, terus juga saya juga sering menjadi fasilitator untuk relawannya Komnas Perempuan, dan sekarang saya bergabung di yang namanya Indonesian Feminist Lawyer Club. Jadi itu Indonesian Feminist Lawyer Club. Jadi beranggotakan advokat-advokat aktif ya, termasuk ada nih dari magister, saya ikut juga di dalam pelatihannya kemarin, ada pelatihan hukum keadilan gender. Alumni sama yang sekarang masih kuliah saya ajak, mau ikut nggak menjadi lawyer yang punya perspektif berkeadilan gender. Berkeadilan gender. Tertarik ya, nah ikut pelatihan itu. Jadi salah satu upaya itu adalah saya gabung di Indonesian Feminist Lawyer Club. Saya mencoba membuatkan modul, namanya modul pelatihan hukum dasar yang berkeadilan gender, dan kemarin ditrainingkan 2 orang mahasiswa magister UPK ikut juga terlibat sebagai sebagai peserta, dan punya BAS ya, pesertanya itu memang harus aktif. Harus aktif ya, advokat aktif ya. Nah, dan biasanya kan kalau advokat itu kan harus ada pro bono-nya. Nah, pro bono-nya itu kita mendorong mereka untuk bisa menjadi pro bono lawyer yang mendampingi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan berbasis gender. Oh, jadi diarahkan lebih spesifik lagi, Mbak ya? Ya, karena kan sekarang ini banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan, misalnya untuk kekerasan seksual ataupun juga kekerasan domestik dalam rumah tangga dan lain-lain, itu sulit mendapatkan pendamping yang memahami konteks pengalaman perempuan. Kan kalau dalam konteks masyarakat
Misalnya gini, kan kebanyakan itu kan suka ada kecenderungan untuk menyalahkan, misalnya ada anak menjadi korban kekerasan seksual misalnya. Di Tangerang nih kemarin, salah satu mahasiswa magister UBK yang telepon ke saya, nih Kak, ada anak yang jadi korban kekerasan seksual, umurnya 14 tahun, harus gimana? Terus orang tuanya malah mau didamaikan. Nah, kata saya bilang, kekerasan seksual itu adalah tindakan pidana yang artinya dia pidana umum yang harus dilaporkan kepada polisi. Jadi kan kalau mendamaikan itu tidak akan menghapus perbuatan hukum dari si tidak menghapus. Ya. Oh iya ya, perbuatan tetap aja ya, hukum misalnya, ya. Karena kan perkosaan itu kan pidana umum ya. Jadi walaupun juga di keluarga memaafkan, itu tidak menghapus tindak pidana yang dilakukannya terhadap korban. Nah, kayak gitu-gitu kesadaran seperti itu juga harus dibangun di kuasa-kuasa hukum. Belum lagi psikologis ya, kalau ada persoalan psikologis itu kan juga harus dipahami oleh advokat. Psikolog. Karena seperti dibilang kan kebanyakan orang itu tidak mau mengadunya setelah dia mulai punya keberanian gitu. Iya. Nah, ini mau tanya sedikit nih Mbak. Tadi kan ilustrasinya ada banyak sekali tentang ilustrasi dalam kekerasan seksual ya. Apalagi dari topik yang kita bicarakan kesetaraan gender kan lebih banyak kekerasan seksual tuh pada pihak perempuan gitu Mbak ya. Nah, dalam pengalaman Mbak Agustin menangani berbagai kasus, pernah ada nggak sih kasus kekerasan seksual tapi terjadi korbannya laki-laki gitu Mbak? Gimana nih Mbak? Ada ya? Ada. Skripsi saya S1 kan itu tindak pidana sodomi terhadap anak yang dilakukan oleh laki-laki dewasa kepada anak-anak. Nah, itu menjadi tesis tema skripsi saya. Oh, gitu ya. Jadi kita ngelihat konteksnya bahwa paling banyak anak laki-laki ya. Anak laki-laki ya? Kalau laki-laki dewasa itu sangat apakah karena tidak melapor atau gimana kan kita gitu ya. Tapi kalau anak laki-laki itu kasusnya cukup banyak. Nah, cukup banyak juga, ya. Itu juga menjadi bagian yang kalau ngomongin hukum yang berkeadilan gender itu menjadi bagian dari hukum yang berkeadilan gender. Karena gitu juga ya. Perempuan dan anak. Perempuan dan anak ya. Begitu ya. Baik. Ya nih Mbak. Kalau untuk anak-anak muda nih, anak-anak remaja, terutama mungkin adik-adik kita yang masih sekolah ya, SMP atau SMA ya. Tentu kalau ngomongin hukum kayaknya topiknya kurang menarik ya, kurang keren gitu. Kalau kita bicara hukum, karena untuk anak-anak mungkin, aduh apa sih hukum, atau serius banget, atau berat materinya. Sehingga mungkin untuk anak-anak muda nggak menarik. Tapi, kenapa justru Mbak Agustin berani bikin kegiatan seri remaja memahami hukum gitu? Kenapa? Udah tahu hukum nggak menarik buat anak-anak kan? Tapi kok malah bikin kegiatan seperti itu? Kenapa tuh Mbak? Nah, orang itu takut ilmu hukum itu karena biasanya ngelihat pasal. Gitu ya. Tentang pasal gitu. Nggak mau masuk fakultas hukum, susah. Baca pasal-pasal harus hafal pasal ini, pasal itu. Nah, padahal kita itu akan paham pasal kalau kita sudah berpraktek secara hukum. Misalnya, kalau sekarang nih saya ke remaja ya, kasus yang paling ada nggak teman kamu lagi ngalamin kasus hukum misalnya? Ada Kak, misalnya yang saya pernah memberikan seri remaja belajar hukum ya, yang remaja PMI itu dia bilang ada salah satunya masalah yang pemaksaan hubungan seksual oleh pacarnya. Nah, kata aku, kamu tahu bukan kekerasan yang dilakukan oleh pacarnya. Kata aku, kamu tahu nggak pasal untuk menjerat pasal pacar yang suka menganiaya? Nah, bahasa-bahasa seperti itu tuh digunakan membuat mereka tertarik. Jadi jangan pasal penganiayaan. Kalau kita, yuk kita cari yuk pasal untuk menjerat pacar yang suka menganiaya gitu. Jadi konteksnya seperti itu. Terus akhirnya dicarilah di pasal apa ada nih di Google pasalnya pasal ini. Nah itu kata aku, sekarang coba dibaca pasalnya. Pasalnya ini ada unsur ini. Nah terus bagaimana cara melaporkannya? Gitu. Jadi kita memang kalau buat remaja itu harus memahami bahwa konteks hukum itu enggak seberat yang dibayangkan, hanya berisi pasal.
Padahal sangat menarik karena nanti kita belajar tentang teori-teori hukum, di mana nanti ada sejarah tentang bagaimana hukum itu terbentuk, terus bagaimana hukum konteks hukum di Indonesia dan lain-lain yang semuanya itu nggak sekedar ngomongin pasal-pasal. Iya. Nah, itu gitu. Jadi memang stereotip pasal-pasal itu harus dibongkar di kepala kita. Karena memang stereotip. Silakan. Hukum itu dekat dengan kita. Kita punya masalah, bisa kan sering nih gini. Teman gue tuh minjem uang nggak bayar, penipu, gue lapor polisi. Kata aku, coba dilihat dulu itu ada unsur nggak penipuannya, ujung-ujung lapor polisi. Nah, kan kita harus belajar bahwa yang dilaporkan ke polisi itu apa aja, yang sifatnya perdata apa aja. Nah, kalau teman kamu nggak bayar hutang ke kamu, artinya dia ingkar janji, yang nggak ada unsur pidananya, gitu. Nah, sebetulnya kalau pakai bahasa sehari-hari terus juga berbasis kepada pengalaman langsung, itu pada akhirnya jadi belajar hukum gitu. Jadi memang harus dengan pendekatan hal sehari-hari yang nyata yang terjadi di masyarakat ya, pendekatan itu base evidence lah, jadi kasus nyata langsung dihadapi oleh mereka. Dan ya berarti untuk adik-adik nggak usah takut ya, berarti bukan ngapalin pasal nih ya. Bukan ngapalin pasal-pasal. Iya, misalnya saya pernah punya klien remaja ya, menjadi korban kalau di dalam ini kan misalnya ada bandar yang menggunakan remaja, bandar narkoba menggunakan remaja untuk menjadi nah, dia kan dijerat langsung pasal 114. Ketika kita menjadi kuasa hukumnya, dia bilang di lapas kalau misalnya ada kuasa hukum kita malahan tambah berat gitu. Itu kan stereotip yang membuat hukum itu menakutkan. Nah, iya. Sekarang kamu lihat, kamu itu disangkakannya dikenakan pasal berapa? 114. Udah baca nggak 114 itu hukumannya berapa? Segini kata aku. Nah, sekarang ada nggak unsur-unsur di dalam hukum itu yang memang kamu penuhin? Unsurnya apa aja? Kata dia, menerima ini. Nah, sekarang kamu posisinya di mana? Cuma nerima aja. Berarti unsur lain kan tidak terpenuhi. Layak nggak kamu dihukum sekian, misalnya 20 tahun sampai 10 tahun? Sementara kamu cuma memenuhi satu unsur. Nah, itu menunjukkan bahwa hukuman kamu itu bisa di bawah 10 tahun. Nah, sebetulnya jadi cara membahasakan, termasuk misalnya ke masyarakat juga gitu. Jadi memang jangan ngelihat pasal yang berat-beratnya gitu. Iya, kadang-kadang stereotip di masyarakat kan apalagi terutama anak muda kan, masuk hukum, waduh ngapalin pasal-pasal segabrek. Terus kalau ada masalah mungkin, waduh kalau ada pengacara tadi stereotip, kalau ada dengan kuasa hukum atau pengacara tambah berat kasusnya, iya kan? Apalagi ada yang bilang, bayarnya mahal lagi nih. Iya. Nah ini berarti ini buat teman-teman, buat adik-adik barangkali ada minat di hukum nih, jangan beragu ya masuk fakultas hukum nih. Ini kakak kita Mbak Agusti juga udah menjelaskan, tenang, bukan berarti ngapalin pasal segitu banyak, enggak. Jadi adalah bagaimana pendekatan kita terhadap satu masalah gitu Mbak ya. Itu yang menarik. Tapi menarik sih dengan pendekatan yang berbeda, ternyata jadi memahaminya lebih paham kita ya, lebih memahami lebih mendalam terhadap kasus berdasarkan kasus yang ada ya. Ya, nah, nih masih menyinggung soal gender tadi, Mbak. Ngasih nyinggung sedikit soal gender. Menurut Anda, apakah lebih sulit bagi wanita untuk terjun di bidang profesi hukum daripada pria? Benar nggak nih menurut Anda? Nah, ini juga yang pernah saya bahas sama teman-teman di magister tentang konteks kesetaraan gender itu ya. Saya bilang ke teman-teman, coba deh lihat di pengadilan. Hampir semua advokat-advokat untuk kasus-kasus yang berat itu selalu laki-laki kuasa hukumnya. Dan walaupun kita ketemu klien misalnya ya, untuk kasus yang berat nih, saya berdua dengan advokat yang laki-laki. Si klien kita itu akan ngomongnya ke yang laki-laki karena berpikir bahwa perempuan itu yang jago hukum itu cuma laki-laki, jago berargumen di pengadilan, jago melakukan pembelaan dan lain-lain laki-laki. Nah, ketika kita udah ngomong, baru dia ngelihat, oh ternyata dia menguasai kasus saya nih, gitu. Nah itu juga buat kita sebagai perempuan itu ternyata kita tuh harus membuktikan dulu. Nah itu juga kita menunjukkan bahwa
bidang hukum itu juga kebanyakan masih didominasi oleh laki-laki karena ada pandangan bahwa yang menguasai ilmu hukum itu adalah laki-laki. Ini saya juga bagian dari perempuan yang mencoba memperjuangkan di dunia advokat bahwa perempuan punya kemampuan yang sama dengan laki-laki ketika sedang menjalankan tugas profesinya. Gitu. Jadi kalau misalnya secara substansi bahwa kita juga punya substansi hukum karena kita juga belajar. Gitu. Oh, berarti kalau di luar stereotip tadi itu Mbak ya, yang dominan laki-laki itu berarti pada dasarnya sama saja ya, baik pria maupun wanita untuk berprofesi sebagai di bidang hukum ini ya. Pengakuannya gitu. Itu yang harus ada dari masyarakat bahwa perempuan juga punya kemampuan yang sama, potensi yang sama. Iya, artinya secara kemampuan itu sama, artinya punya kemampuan yang sama ya, di luar masalah stereotip tadi itu Mbak. Iya. Iya kan, gitu. Nah terutama nih adik-adik yang perempuan nih, jangan takut masuk fakultas hukum ya. Iya. UBK itu buat saya termasuk progresif ya, karena kalau fakultas hukum itu kan isu gender itu isu yang paling sulit masuk ke fakultas hukum, fakultas hukum karena kan hukum udah normatifnya begini gitu ya. UBK itu termasuk fakultas hukum yang progresif. Kayak UI sekarang juga progresif ya karena isu pelecehan seksual kan masuk di dalam aturan SOP itu. Nah, UBK juga termasuk progresif karena mau bersedia mengangkat isu hukum yang berkeadilan gender. Nah, jadi itu juga memacu banyak perempuan yang mau kuliah hukum bisa masuk UBK karena bisa misalnya skripsinya kalau mau isu hukum yang berkeadilan gender ataupun isu kaitannya dengan isu perempuan dan hukum itu bisa diterima di UBK karena untuk mengangkat isu itu kan sulit ya. Oh gitu ya. Kebanyakan kan isu-isu yang menarik itu kan selalu dianggap ini baru hukum tuh isu korupsi baru dianggap hukum, isu narkoba baru dianggap hukum. Nah, ketika isu kekerasan seksual, KDRT itu selalu dianggap isu yang nggak populer. Iya. Jarang diangkat di skripsi. Nah, tapi kalau saya melihat kemarin kan ada di S1 ya, yang kontak saya ada 2 nih saya isunya isu tentang perempuan dan hukum ya. Konsultasi, wah buat saya ini udah progresif ya. Karena ada banyak mahasiswa yang tertarik untuk isu itu. Iya. Sini bahkan ada buku yang tentang penegakan hukum progresif untuk mengatasi tidak adilan gender nih. Nanti kalau teman-teman bisa ada buku. Wah, tuh dicatat tuh bukunya tuh. Untuk yang nanti tesisnya atau skripsinya berbicara tentang ketidakadilan gender bisa mencari buku-buku seperti ini. Dan kalau kita lihat di Gramedia itu bukunya sangat sedikit. Ya. Sangat sedikit sangat sedikit. Semoga nanti saya bisa menulis buku tentang hukum progresif yang berkeadilan gender ya. Sebagai alumni UBK sehingga juga bisa membuat UBK. Siap. Luar biasa ya. Ditunggu loh bukunya Mbak. Iya. Nanti adik-adik teman-teman beli yang asli, jangan yang bajakan atau fotokopian ya. Ya Mbak Agustin, ini kan udah berkiprah dari awal ya di hukum ya. Berarti setelah Mbak Agustin lulus S1 tentu berprofesi sebagai advokat ya. Nah pada waktu ngambil S2 itu kan Mbak Agustin kan sambil bekerja tentunya ya. Nah bisa sharing nggak pengalamannya gimana sih rasanya kuliah sambil kerja waktu magister hukum? Susah nggak ngatur waktunya gitu, apalagi kalau mungkin ketika menangani satu kasus-kasus berat yang mesti menuntut konsentrasi lebih gitu. Sementara satu sisi mesti memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa. Gimana nih Mbak? Suka dukanya nih? Iya berat ya sebetulnya. Nah kita misalnya pulang kerja terus kuliah kan sampai mau baca buku itu kan kalau malam udah langsung sampai tidur ya. Nah, kalau saya membiasakan diri itu membaca buku di pagi hari pas bangun itu. Oh pas pagi-pagi malah? Ya bangun, bikin teh, terus baca buku. Minimal kita baca 10 halaman, 5 halaman, 10 halaman itu udah masuk berapa ilmu tuh. Jadi kita lama-lama bisa 1 buku. Jadi tetap sediakanlah waktu di pagi hari 1 jam untuk orang yang bekerja lalu juga tetap pengen kuliah ya. Karena kalau malam tuh udah nggak bisa, capek dan nggak bisa masuk di otak juga. Wah nih tipsnya boleh nih. Tipsnya boleh nih. Kalau itu berdasarkan penelitian juga ya, kalau kita belajar di pagi hari itu kita masih bisa fokus karena masih segar. Jadi walaupun sedikit kita baca tetap masuk di dalam pikiran kita gitu. Terus kerjakan tugas.
kerjakan tugas kan kalau bisa biasanya tugas kasih waktu seminggu ya. Kerjakan aja 1 lembar pagi hari, 1 lembar ketik 1 hari, nanti hari ketiga udah selesai, udah bisa. Nah, kalau enggak, langsung dikejar, kita itu lelah, terus kita juga nggak bisa membaca buku, tugasnya jadi copy paste dari internet. Copy paste. Iya, gawat itu. Terus lupa mencantumkan sumbernya. Padahal orang hukum. Iya, bisa-bisa nanti gelarnya MSC itu, Mbak. Master of Copy Paste itu. Wah, ini tipsnya menarik ya buat teman-teman. Berarti mengoptimalkan waktu di pagi hari, Mbak ya, mengatur waktunya di situ ya. Ya lagi fokus-fokusnya seger. Bung Karno kan bilang gini, baik kalau kepada orang muda ya, kasih orang muda itu 10 buku, maka dia akan menggemparkan dunia. Wah, jadi intinya kita ngelihat ya, misalnya 1 buku saya baca, begitu selesai membaca 1 buku, maka pengetahuan saya udah nambah 1 buku. Ketika saya baca 2 buku, pengetahuan saya menambah 2 buku. Nambah 2 buku. Kalau baca buku kan males nih, biasanya males. Dilihat aja di ini tips-tips untuk orang muda ya. Apalagi kalau baca buku hukum yang berkeadilan gender nih. Buka dulu, nanti dilihat di daftar isi. Nah, bacalah buku-buku hal yang terkait yang menjadi interest kita di babnya itu dulu. Nanti, gitu. Ternyata yang ini aku baca deh, kalau gitu yang tentang pengantarnya lebih detail, baca lagi ke bab sebelumnya, jadinya gitu. Jadi sesuai dengan interest ya? Iya, karena kalau langsung baca buku gini, misalnya, aduh males, ngantuk gitu. Iya. Yang menjadi interest kita atau apa yang mau kita tanyakan, ambil buku, kayaknya gue lebih dari pertanyaan tentang ini, isu ini. Nah, cari aja bab itu. Jadi kita minimal udah baca satu bab, itu kan ada satu bab ya. Iya. Aja dari 1 bab udah lumayan. Iya. Kalau dari awal baca novel, Mbak ya namanya. Karena ini terima kasih. Buku bisa ngantuk kan. Iya. Ini terima kasih tips-tipsnya, ini bermanfaat sekali sih buat yang kuliah, khususnya kuliah hukum. Nah, Mbak Agustin, setelah berkiprah sekian lama nih, boleh nggak kita tahu nih prestasi-prestasi apa aja nih yang pernah Mbak capai? Ya nggak usah semuanya sih, kasih 2 atau 3 yang kira-kira signifikan, biar teman-teman dan kita semua juga tahu pencapaian Mbak Agustin sampai di mana gitu. Biar kita juga memotivasi kita juga nih. Kalau prestasi apa ya? Yang pasti saya pernah dapat award dari SK Trimurti, Aliansi Jurnalis Independen. Karena saya konsisten bekerja untuk kelompok marginal. Apakah dalam isu hukum ataupun juga dalam kajian-kajian penelitian itu. Iya. Oh gitu ya. Terima kasih. Iya. Ini nih sekarang agak mundur sedikit mengenang masa lalu waktu kuliah magister hukum nih. Ya. Ada nggak sih pengalaman yang berkesan, paling berkesan waktu kuliah hukum? Ya ngeselin boleh, tapi jangan yang parah lah. apa teman-teman yang menyenangkan, apa teman nyebelin? Gimana? Apa pengalaman yang paling berkesan dari sekian banyak pengalaman itu? Kalau pengalaman yang buruk, pahit nggak ada ya. Karena begitu masuk kelas, itu kan semuanya itu sudah satu tujuan belajar ya. Nah kan saya ada di kelas R1, itu kelas yang paling serius semua belajar. Jadi diskusi, debat, disitulah saya justru ketika saya masuk S2, saya menemukan ruang di mana kita itu benar-benar bisa berdebat. Gitu. Nanti kalau berdebat itu kan bisa apakah pada saat mata pelajaran berlangsung. Karena kan banyak dosen-dosen yang menggunakan metode bagus ya, yaitu metode andragogi, yaitu menempatkan kita itu sebagai narasumber, bahwa kita itu pengetahuan. Jadi dia lebih banyak meminta kita yang berbicara, berdiskusi, berdebat, dan dianya diam, nanti baru dia membuat kesimpulan. Metode seperti itu sangat baik ya. Sehingga menempatkan posisi mahasiswa itu nggak cuma mendengarin, nyatet, nanti nggak masuk, jadi percuma buku juga nggak dibuka. Itu yang pesan saya tentang magister, sehingga saya sangat menikmati ketika saya kuliah. Yang nggak kerasa semua teman-teman bilang, aduh udah 18 bulan udah selesai ya, kan sesuai dengan aturan dikti ya 18 bulan.
Dan itu membuat kita sedih ketika kita harus menyelesaikan itu. Jadi memang kesannya cukup banyak ya, termasuk kalau kita makan siang di kantin itu juga harus itu lanjutin lagi, ngobrol lagi, debat lagi gitu. Oh gitu. Berarti suasana itu memang bener-bener menarik ya, menyenangkan nih suasananya. Iya. Dan sampai sekarang ya masih terbangun ya, kita kadang-kadang ngopi, diskusiinnya itu bukan cuma diskusi ngerumpi yang lain ya, dikit-dikit itu. Tapi kita juga ngebahasin tentang isu-isu hukum yang terkait yang sekarang lagi tren misalnya. Lagi jadi isu pemberitaan. Kalau sekarang ya kejaksaan kebakaran misalnya. Itu kita bahas seperti itu. Iya. Menarik sih, menarik. Sampai sekarang saya kadang-kadang juga masih lihat sih 1-2 alumni masih hobi diskusi dan nongkrong. Iya. Apalagi di UBK di depan sini Pegangsaan, kafenya lumayan loh. Iya. Iya Mbak Agustin, ini kebetulan kita nggak terasa ngobrol udah lama ya, gitu kan pasti waktu juga yang batasin kita. Nah ini terakhir nih buat Mbak Agustin nih, apa ya? Apa nih pesan atau motivasi dari Mbak Agustin untuk para teman-teman di sana, adik-adik kita sana yang punya minat untuk mempelajari hukum? Apa nih pesan-pesannya nih atau motivasinya supaya mau dan terus mewujudkan passionnya di bidang hukum? Silakan Mbak. Pertama, kalau kita masuk ilmu hukum memang kelihatannya aduh nanti susah. Nah, begitu kita udah masuk, kita belajar tentang pengantar ilmu hukum, lalu wawasan kita terbuka, kita akan tertarik. Jadi jangan takut untuk masuk misalnya ke fakultas hukum, begitu kita belajar kita akan tahu. Jadi biasanya kan orang takut dulu daftar ya. Jadi pokoknya coba aja. Nah setelah itu baru kita akan tahu bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang mengasihkan. Sama seperti mengasihkannya ilmu sosial yang lain ya. Nah, yang kedua, saya juga mendorong agar untuk mahasiswa-mahasiswa yang sekarang lagi kuliah itu juga untuk bagi yang berminat untuk membuat tertarik kepada isu-isu perempuan, silahkan membuat tesis terkait dengan isu perempuan. Jadi nggak usah takut karena isunya itu banyak. Misalnya kalau kita melihat sekarang itu kan ada isu yang membahas tentang KDRT, isu yang membahas tentang kekerasan seksual, dan untuk mencari sumbernya itu atau data-data itu juga nggak sulit. Sekarang ada Komnas Perempuan, ada banyak organisasi perempuan yang punya abrak-abrak. Termasuk juga kalau mau untuk isu anak ya, itu juga datanya itu sangat gampang. Karena kalau saya lihat itu skripsi tentang isu perempuan sangat sedikit, tesis tentang isu perempuan sangat sedikit. Nanti saya di S3 pun saya akan lebih fokus kepada isu hukum yang berkeadilan gender, dan itu sudah dikonsultasikan kepada profesornya, bahkan UNS sangat mendukung ya. Aduh ini isu yang penting sekali karena isu yang jarang gitu. Teman-teman juga harapan saya bisa memperkaya Fakultas Hukum UBK dengan isu-isu hak-hak perempuan ataupun juga isu hak-hak anak. Wah, luar biasa. Ya Mbak Agustin, terima kasih tadi motivasinya juga. Terima kasih juga atas kesempatannya udah mau meluangkan waktu untuk bergabung dengan kita di sini untuk bisa berbagi, sharing berbagai hal mengenai hukum ya. Dan untuk adik-adik teman-teman di sana nih, sekali lagi jangan takut kalau memang ada minat masuk fakultas hukum, dan fakultas hukum atau ilmu hukum itu adalah ternyata ilmu yang menarik untuk dipelajari dan sangat dinamis. Ya enggak? Gitu. Saking dinamisnya sampai kita lihat seorang pengacara top kayak Hotman Paris TV kan saking dinamisnya sampai begitu ke topnya. Gitu. Baik Mbak Agustin, sekali lagi terima kasih atas waktunya Mbak ya. Siang ini udah bergabung dengan kita. Sukses buat Mbak Agustin juga ke depannya, semoga bisa mencapai doktornya dengan isu yang sangat-sangat luar biasa tadi itu Mbak ya. Gitu. Dan sekali lagi juga jangan sungkan-sungkan ya kalau ada mahasiswa kita yang komunikasi minta dibantu mau tanya-tanya soal hukum ya Mbak ya. Siap. Baik, selamat siang Mbak Agustin, terima kasih banyak, sukses selalu ke depannya. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung dengan kita di sini untuk menyaksikan Seragam Live ini. Sukses buat kalian juga. Jangan ragu-ragu kalau berminat masuk Fakultas Hukum di UBK, daftarnya bisa online juga. Oke? Selamat siang dan terima kasih.